Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami kelompok kredit dari kelas AKP 1A Tim B. Pada video kali ini kami akan menjelaskan menu page layout yang ada di Microsoft Office Word. Nah, sekarang kita sudah di tampilan desktop sebuah komputer. Di sini tertampil berbagai macam aplikasi yang diinstal. Nah, jadi langsung saja kita buka Microsoft Office Word-nya. Nah, kita sudah di tampilan awal dari sebuah Microsoft Office Word. Jadi seperti ini penampilannya. Jadi langsung aja kita klik bagian blank dokumen. Oke. Coba kita perhatikan di bagian atas. Di situ tertampil berbagai macam menu, ada file, home, insert, design, layout, reference, dan lain sebagainya. Jadi langsung saja kita ke menu page layout, kita klik karena itu yang akan kita bahas. Oke, sekarang kita sudah di menu page layout dan inilah tampilan dari menu page layout. Di sini terdapat berbagai macam icon, ada margin, orientation, size, columns, dan lain sebagainya. Jadi langsung saja kita bahas ke icon yang pertama, yaitu margins. Oke, sekarang kita sudah di tampilan icon margin ya. Di tampilan icon margin, tentunya sebelum kita membahas beberapa settingan di icon margin ini, kita harus tahu fungsi umum dari margin itu sendiri. Nah, jadi teman-teman, margin ini berfungsi untuk mengukur atau mengatur jarak antara tepi kertas dengan teks yang akan kita buat nantinya. Bisa kita perhatikan cukup banyak ukuran margins yang dapat kita pilih. Ada normal, narrow, width, ya, mirror, dan lain sebagainya. Bahkan kita juga dapat mengcustom ukuran margins yang kita inginkan. Tapi yang paling sering digunakan adalah ukuran normal, yang dimana jarak antara tepi kertas dengan teks yang akan kita buat nantinya itu berukuran 2,54 cm. Sekarang kita lanjut ke icon sebelahnya, yaitu icon orientation. Nah, jadi di icon orientation ini berfungsi untuk mengatur posisi lembar kerja, ya, mengatur posisinya sesuai dengan yang kita inginkan, apakah itu dengan posisi portrait atau memanjang ke bawah, atau dengan posisi landscape, melintang bahasa kita. Oke, selanjutnya kita masuk ke icon size, dimana icon size ini berfungsi untuk mengatur ukuran lembar kerja. Ada banyak pilihan ukuran yang dapat kita pilih di sini. Ada default ya, ada letter, legal, ada A4 ya, itu standar ukuran kertas internasional, ada F4 dan lain sebagainya. Bahkan teman-teman, kita juga bisa mengcustom ukuran lembar kerja yang kita inginkan. Selanjutnya, di menu page layout ada yang namanya icon bricks. Di icon brick dibagi menjadi dua kategori. Apa aja sih kategori yang ada di dalam page brick? Nah, yang pertama ada page bricks. Page brick berfungsi untuk berpindah menuju halaman selanjutnya atau halaman baru dan kolom berikutnya tanpa harus menekan tombol enter. Selain itu, juga memudahkan merapikan tulisan. Untuk yang kedua ada section bricks. Section brick berfungsi untuk menformat dan mengatur isi dokumen yang berkaitan dengan penomoran setiap halaman, orientasi, margin, header, dan footer pada setiap halaman.
Nah, di dalam kategori-kategori tersebut dibagi lagi menjadi beberapa fitur. Yang pertama, icon page break. Di dalam icon page break dibagi lagi menjadi 3 fitur. Yang pertama ada fitur page. Page berfungsi untuk memindahkan ke halaman selanjutnya tanpa menggunakan enter pada keyboard. Yang kedua ada column break. Column break berfungsi untuk memindahkan tulisan menuju kolom lain menuju halaman baru. Fitur ini diatur minimal 2 kolom. Yang ketiga terakhir ada text wrapping break yang berfungsi untuk memindahkan teks yang awalnya sejajar menjadi di bawah. Biasanya digunakan untuk gambar yang diberi penjelasan teks. Untuk selanjutnya yaitu icon section break. Di dalam icon section break dibagi lagi menjadi 4 fitur. Yang pertama ada next section. Fitur ini berguna untuk memasukkan section menuju halaman berikutnya. Tujuannya untuk memudahkan kalian menggunakan penomoran pada setiap halaman yang berbeda. Jadi, kalian bisa menggunakan angka, Romawi, abjad, dan lain sebagainya. Untuk yang kedua, ada continuous section. Memulai section baru yang ada pada halaman sama. Dengan fitur ini, kalian dapat memindahkan dan memisahkan teks yang ada pada 2 kolom ke halaman yang sama dan menformat teks yang telah dipisahkan. Untuk yang ketiga, ada event page. Event page berfungsi untuk mencetak dokumen dengan nomor halaman genap saja. Yang terakhir ada out page yang berfungsi mencetak atau print lembaran dokumen yang ganjil. Kalau nomor halaman tidak berada pada lembaran dokumen yang ganjil, maka tidak akan tercetak atau terprint. Contoh, posisi halaman 1 berada setelah nomor Romawi 5, maka nomor halaman ganjil 1 tersebut tidak akan terprint. Mengapa? Karena posisi sebenarnya berada pada lembaran dokumen genap. Begitu juga dengan event page. Bedanya, event page hanya print lembaran dokumen yang genap saja. Selanjutnya, di menu page layout ada yang namanya icon line number. Icon line number memiliki fungsi utama untuk memberikan nomor pada halaman lembar kerja yang ada di Microsoft Word. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pengguna agar tidak kebingungan. Di dalam line number ini terbagi lagi menjadi 6 fitur. Yang pertama ada fitur none. Berfungsi untuk tidak menampilkan atau menghilangkan nomor baris pada lembar kerja. Yang kedua ada continuous yang berfungsi untuk memberikan atau menampilkan nomor baris pada lembar kerja. Yang ketiga ada restart page digunakan untuk menampilkan nomor baris diulang kembali ke nomor 1 pada awal setiap halaman. Yang keempat ada restart edge section yang digunakan untuk menampilkan nomor baris diulang kembali ke nomor 1 pada awal setiap section. Yang kelima ada surprise for current paragraph yang berfungsi untuk tidak menampilkan nomor baris pada paragraf tertentu yang dipilih. Yang terakhir ada line numbering option berfungsi untuk mengatur format nomor baris. Dan untuk selanjutnya ada icon hyphenation yang artinya adalah memotong suku kata yang terletak pada setiap akhir baris sesuai dengan suku katanya. Tujuannya supaya tetap menjaga spasi antar kata tetap seragam atau sama. Di kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai penggunaan hyphenation. Biasanya penggunaan hyphenation terdapat di koran, surat kabar, maupun media cetak lainnya. Di dalam hyphenation dibagi lagi menjadi 4 fitur. Yang pertama ada none. None ini digunakan untuk menghapus pilihan hyphenation dari dokumen. Yang kedua otomatis. Otomatis ini digunakan agar tanda hubung berlangsung secara otomatis dalam dokumen. Yang ketiga ada manual. Opsi ini memungkinkan Anda untuk mengkonfirmasi apakah Anda memerlukan tanda hubung atau tidak. Yang terakhir ada hyphenation option.
yakni opsi tanda hubung tambahan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan di menu page layout. Ada menu indents, yaitu untuk mengatur batas teks. Di dalam menu tersebut terdapat like dan right, yaitu untuk mengatur batas teks kanan dan teks kiri. Yang kedua, spacing. Spacing yaitu untuk mengatur jarak antara paragraf. Di dalam spacing terdapat before dan after, yaitu mengatur jarak antara sebelum dan sesudah. Dan yang ketiga, selection pane pada menu layout. Menu page layout sendiri berfungsi sebagai pengatur halaman atau pages yang ada pada lembar kerja Microsoft Word. Selection pane terletak di menu page layout. Berikut adalah kegunaan utama dari selection pane. Pertama, mempermudah penemuan sebuah objek pada lembar kerja. Yang kedua, dapat digunakan untuk menyunting objek ataupun mengatur order dan visibilitas objek. Dengan selection pane, kita tidak perlu bersusah payah mencari objek yang ada pada lembar kerja kita. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.